Guys, balik lagi. Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Di konten hari Jumat ini gua mau ngebahas sebuah hal yang gua sayangkan ya guys. Ini menurut gua sebuah sikap yang kurang dewasa sih menurut gua. Tapi then again, gua jangan dibully, gua jangan diserang, gua jangan dipojokkan, dan gua jangan ya intinya jangan di framing lah ya gitu. Ini sudut pandang gua aja, dan ini agak sensitif. Obrolan kali ini agak sensitif, tapi gua tetap mencoba membawakan secara terbuka, secara dewasa, dan semoga komentar-komentar yang masuk juga komentar-komentar yang bertanggung jawab dan dewasa, dan juga menerima pendapat orang lain. Itu yang penting ya, jangan selalu mau benar sendiri ya, tapi juga menerima pendapat orang lain. Apa yang mau gue bahas di konten kali ini? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus pojok kanan bawah ini ada Saweria ya guys ya. Oke, peace out. Belum, peace in. Masih belum mulai konten dari peace out. Oke, sebelum gue mulai akan gue tampilkan sebuah iklan buat kalian nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, abis nonton iklannya di video gua, stop, pikirkan apa yang mau gua bahas. Apakah ini benar, apakah ini salah, atau lu nggak tahu gua mau ngomongin apa nih ya. Presentando el nuevo arequipe frappé de McDonald's. Corte. Iñaki, la línea es el nuevo dulce de leche frappé de McDonald's. Ok. Solamente que en el teleprompter pone arequipe. Lo que pasa es que en Colombia le decimos arequipe. En Cuba le decimos fanguito. En Perú es manjar blanco. No, güey, es cajeta. ¿En serio, cajeta? Ay, se oye raro. ¿Cómo va a ser con la otra? En Perú es el original porque la comida es más rica. No hay nada más en No, Miami. yo toda la vida le he dicho cajeta. Ok, Blanco, a ver, si blanco, pero sí. una versión donde digamos manjar blanco, luego... Ay, no, señores. El guión dice dulce de leche, así que dejémoslo así. ¿Entendido? Dulce de leche. ¿Me puedes pasar un popote, por favor? ¿Quieres decir un sorbete? ¿Un poco? Popote. Como sea que le digas, es un dulce de leche frappé. Para pa. Oke, itu iklannya. Kita udah lihat sama-sama. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kalian kira-kira penonton Isekai tahu nggak apa yang mau gue bahas? Kalau misalkan ada yang udah tahu, ya udah diam aja dulu, tapi tulis di kolom komen. Tapi kalau yang belum tahu, kira-kira gue mau bahas apa, langsung juga tulis juga di kolom komen, oke? Oke guys, jadi gini guys. Tadi kita lihat pahlawan kita Inaki Godoy ya, si Luffy dari live actionnya One Piece sedang memerankan iklan dari McDonald, yaitu frappe McDonald yang baru atau yang apalah, gue juga nggak tahu lah yaitu ya. Dan ini iklan dalam bahasa Spanyol ya. Kayaknya ini dari Portugal iklannya. Yang menjadi masalah di sini adalah, ini gue bacain ya, menjadi masalah nih. Inaki Godoy mendapatkan komentar buruk di X gara-gara dia membintangi iklan McDonald's. Karena kita tahu bahwa produk McDonald adalah salah satu produk boykot. Banyak yang menyayangkan kenapa dia membintangi iklan tersebut. Salah satu komentar netizen mengatakan bahwa dia tidak pantas memerankan karakter Luffy karena dia tidak mencerminkan karakter Luffy yang membenci tindakan genocide. Oke? Tapi kita juga tidak bisa memaksa seseorang harus mirip dengan karakter yang dia perankan. Bukankah begitu? Maklum, dia juga mau mengambil pekerjaan ini, bahkan One Piece pernah berkolaborasi dengan McDonald's. Bagaimana pendapat kalian? Kalau saya sih, itu hak dia. Mau dia membintangi atau tidak, itu hak dia. Kita juga nggak bisa memaksa seseorang. Dari PW Chan. Oke? Ini ada dianya, gambarnya. Terus, Inaki Godoy dihujat netizen gara-gara membintangi iklan McDonald. Terus ini ada postingan dari luar negeri ya. Every single day I wish One Piece never got a live action adaptation. This guy doesn't even get the character he is supposed to play. You can never be Monkey the Luffy. We know they admire Inaki. Terus ini di bawahnya ada link iklannya. Terus ada lagi postingan F-ing McDonald's and Inaki. All my homies support Palestine. You cannot break this flag. See? Tuh. Ronaldo disponsori Nike tapi di Madrid berseragam Adidas nggak masalah. Messi disponsori Adidas tapi di Barca berseragam Nike nggak masalah. Sama dengan ini, melakoni dua sisi yang bertentangan ya harusnya nggak usah dipermasalahkan. Ente makan mie instan campur nasi atau lebih sadis
rutin ibadah plus istiqomah, pacaran enak-enak aja kan. Ini komentar yang sangat bagus ya guys, dari M. Hanks. Ini bagus banget ya, apalagi di terakhir. Gue ulang, rutin ibadah plus istiqomah, pacaran enak-enak aja kan. Ini sangat menohok. Duduk, kasih sound effect san. Yo. Hai. Gue belum bahas ke pola pikir gue ya guys. Pagi-pagi dapat konten begini dari Iksan. Hai. Ini juara sih. Ya elah, sok-sok boykot. Namanya brand besar juga ingin collab dengan anime series yang terkenal. Jadi wajar-wajar aja. Beda kan profesionalitas dan dukungan pribadi. Pada baperan yang mendukung Pales ini. Ini Tar, gue baca dulu ya. Kalau aku sih simpel aja. Dia dapat job iklan dan dapat duit. Kita ikut boykot McD tetap nggak beli. Inaki tetap dapat duit. McD rugi bandar. Ingat ini soal pekerjaan. Lu kerjain dan lu digaji atau dibayar. Perkara konsumen itu udah beda lagi karena perusahaan itu cuma bisa mengontrol pekerjaan bukan pelanggan. Yoi. Pada intinya mah duit. Sekarang kalau McD ngontrak salah satu dari kalian para netizen dengan nilai kontrak bahkan besar, bahkan mungkin sampai puluhan atau ratusan juta. Yakin mau kalian tolak ya? Dia lagi. Hak dia. Tapi untuk masalah genocide dan itu hak saya dan warga lovers yang memilih hati dengan nurani sebagai manusia untuk memboikot dan menyayangkan tindakan dia. Ya itu juga hak kalian untuk memboikot, itu nggak ada salah juga, itu benar juga. Top. Nggak semua orang menaruh value yang sama denganmu. Kamu benar, tapi orang lain belum tentu salah. Karena mereka punya value masing-masing. Intinya saling menghargai pendapat orang dan sudut pandang orang. Suka-suka dia nggak ada hubungannya juga sama One Piece. Ngatur amat netizen. Nanti kita akan bahas ke sana ya. Hak dia membintangi atau tidak. Tapi hak kita juga untuk menyukai atau nggak menyukai seseorang atau sesuatu. Betul. Padahal One Piece anime juga collab sama McDonald. Bego, opler, anjay. Kalau ngambil sesuatu sebagai artis profesional harusnya dipikirkan ke depannya dari dampak keputusan itu. Tapi saya memaklumi karena dia belum tahu darknya dunia artis. Dia lebih tahu dark dunia artis daripada lu menurut gua. Ryushima Anita. Kenapa? Dia udah artis, lu belum jadi artis. Jadi menurut gua dia sedikit banyak dia tahu tentang dunia artis dan dark-darknya dibandingin kita semua gitu kan. Apalagi dia udah termasuk artis internasional ya. Dengan Netflix-nya itu tayang di seluruh negara ya. Jadi udah pasti dia ngerti banget gitu. Dia ngerti banget udah pasti udah case gitu. Padahal One Piece juga pernah collab sama McD. Nah iya. Dari awal gua juga nggak pernah nonton. Tapi menurutku kurang dapet sih. Apalagi para pemerannya agak kurang serak jadi ku skip. Oke lah, Riwe ini Godoy blunder. Menurut gue dia nggak blunder sih. Duit bos, suka-suka dia job buat masukan dia ya. Ini panjang-panjang segala macam lah ya. Nih gua skip dulu, bacain lagi berikutnya. Kalau dia paham tanggung jawab memerankan tokoh fiktif legendaris seperti Luffy yang sudah punya banyak fans dan terkenal dengan idealisme yang anti penindasan, tandanya Ineki harus banyak belajar untuk jaga sikapnya sebagai seorang aktor. No, menurut gua enggak. He totally can relate with the Buster Cole and Robin's homeland, which is the same as what happened to the land of Valesine in the real life. He hasn't watched and read the whole series of One Piece because basically he's not a fan like Mekenyu. Oke. Bodoh itu hak semua orang, tapi kok kamu serakah sekali pakainya. Jadi ribut nih sesama orang nih. Dia terkenal dan diambil sebagai bintang, gak pernah memenangkan karakter Luffy, tapi sayang ya, betul dengan sikap. Sampai sini paham bro, tapi di sini lu juga harus paham. Abdurrahman, dia di iklan McDonald ini tidak berperan sebagai Luffy. Dia tidak menggunakan atribut Luffy sama sekali. Dia berperan sebagai Inaki, bukan sebagai Luffy. Tidak ada yang dia ngomong Luffy atau One Piece di sini. Ini iklan McDonald menggunakan Inaki Godoy, bukan memerankan Inaki Godoy sebagai Luffy, dan juga bukan iklan collab Luffy. Jadi dia berperan sebagai dirinya sendiri gitu. Kayak ibaratnya Anggun C. Sasmi berperan untuk Pantene sebagai Anggun. Luna Maya berperan untuk iklan Lux atau iklan yang sampo-sampo yang lain itu sebagai Luna Maya, bukan sebagai karakternya. Bukan ibaratnya Dian Sastro berperan sebagai Cinta. Bukan Dian Sastro, Dian Sastro gitu. Bukan Pevita Pierce sebagai
apa namanya Sri Asih gitu, tapi Pevita Pierce sebagai Pevita aja gitu. Nah ini lu juga harus paham gitu. Jadi kalau menurut gua sebenarnya agak kurang wise ya kalau kita menggunakan mindset cocok logi gitu ya. Dia kan dia gitu. Ingat, dia berperan sebagai Luffy, dia berkarakter sebagai Luffy, tapi di luar itu kita tidak bisa kontrol dia mau ngapain gitu. Terus nanti kalau misalkan dia sukses banget sebagai karakter Luffy, dia nggak boleh main sebagai Spider-Man, dia nggak boleh berperan sebagai Tom Cruise, dia nggak boleh berperan sebagai Iron Man, sebagai Tony Stark, nggak boleh gitu. Atau dia kalau udah berperan sebagai Luffy dalam kehidupan sehari-harinya juga harus seperti Luffy. No, dia sedang berkarakter, dia sedang berakting, dia sedang menjiwai karakter seseorang. Tapi di luar itu ya dia mau ngapain ya hak dia lah. Itu satu menurut gua. Terus kedua, masalah boykot ini. Terserah kalian mau boykot, itu hak kalian. Tidak benar dan tidak juga salah. Kenapa tidak benar dan tidak juga salah? Ya karena balik lagi, itu sudut pandang kalian, itu hak kalian. Tapi cara yang benar adalah sebenarnya teman-teman harusnya membebaskan Inaki Godoy mau ngapain dengan iklannya. Kalau kalian mau boykot, yang kalian boykot ya McDonald-nya, bukan Inakinya lah. Sekarang kalau balik lagi nih ke analogi nih, warga lu ada yang mati gara-gara rokok. Siapa yang lu mau salahin? Pedagang rokoknya, yang warung, pemerintah yang memperbolehkan rokok itu dijual dengan cukai, atau pabrik rokoknya, atau saudara lu yang rokok terus. Semua sudut pandang bisa benar dan bisa salah. Nah, maksud gua kan, lu mau bagaimanapun ke Inaki Godoy, udah nggak akan ngefek. Yang bener, lu boykot McDonald-nya, nggak usah beli produk McDonald lagi. Kalau kita orang se-Indonesia nggak beli produk McDonald, nggak usah seminggu, sehari juga bangkrut tuh. Bingung pasti mereka, udah pasti. Nggak usah lah kita ngomong-ngomong McDonald lah. Nggak usah kita ngomong-ngomong boykot produk Amerika lah. Nggak usah lah. Handphone lu aja masih iPhone, bro. Itu apa kurang Amerika? Oke? Lagi nih, celana yang lu pakai masih jeans, bro. Jeans itu udah Amerika banget. Itu juga masih Amerika. Apalagi, minuman lu masih Starbucks, bro. Itu Amerika. Donat lu masih Krispy Kreme, bro. Itu Amerika. Lu kalau mau boykot, ya jangan karena orang ini orang terkenal dan lu jadi punya celah untuk ngeboykot, untuk ngebully. Kalau lu mau boykot, ya lu boykot produk Amerika semuanya. Lu jangan lagi nonton Netflix. Matiin tuh Netflix dari langganan lu. Lu matiin tuh Amazon Plus dari langganan lu. Lu matiin tuh HBO Plus dari langganan lu. Lu nonton aja TV lokal lu. Buang iPhone lu jauh-jauh. Buang Apple lu jauh-jauh. Pakai produk-produk yang Cina atau produk-produk Singapura, produk Hong Kong, produk Taiwan, produk ya apapun juga. Jangan lu makan lagi fast food Amerika termasuk McDonald. Jangan lu pakai lagi jeans. Itu baru boykot yang baik dan benar. Pakai produk-produk dari misalkan ya negara-negara lain lah, apapun itu gitu. Jadi di sini yang gue lihat malah bukan McDonald-nya yang diserang loh. Yang di sini yang gue lihat malah yang diserangnya Inaki Godoy-nya. Inaki Godoy itu hanya artisnya yang memerankan untuk sebuah produk McDonald, untuk sebuah brand McDonald. Yang harusnya kalau lu memang lu mau serang, lu bilang ke McDonald-nya, McDonald lu jangan pakai artis kesayangan gua dong. Bukan Inakinya, itu hak Inaki, hak agensinya. Mungkin dia juga kontrak sama sebuah agensi. Kalau misalkan jobnya masuk dari agensi dia nggak bisa nolak, kan kita nggak tahu, nggak fair juga kita terlalu menilai membabi buta gitu. Jadi dan again, menurut gue Inaki Godoy dalam hal ini nggak salah. Satu, dia berperan sebagai Inaki Godoy, bukan berperan sebagai Luffy. Dan di iklan ini tidak ada collab. Dan kita juga nggak tahu dia lagi ada masalah apa, kenapa dia ambil job ini, kenapa dia mau ngambil job ini. Mungkin dia ada lagi keperluan, mungkin orang tuanya ada yang sakit atau apapun juga, gue juga nggak tahu gitu ya. Tapi menurut gue terlalu membabi buta aja sih. Kalau lagi sekali lagi, kalau memang lo mau boykot, ya udah yang diboykot McDonald-nya, ya lo nggak usah bergerak tanpa banyak bacot gitu. Ya udah lo setiap keluar lo makan aja pecel lele, support petani lokal, support industri lokal, support UMKM lokal gitu ya. Biar mereka juga jadi lebih besar. Kalau misalkan mau beli aja Ricis. Ricis kan Indonesia punya tuh. Ada ayamnya, ada kejunya, ada kentangnya, ada nasinya, sama juga kan. Atau beli aja CFC. CFC itu yang gambarnya gerobak itu tuh. Itu kan menurut gue juga enak tuh. Itu enak banget. Gue bahkan sering beli yang chicken strip yang panjang merahnya gitu kan. Setiap ke jalan tol gue pasti beli gitu kan. Walaupun sebenarnya misalkan McDonald atau fast food yang lain gitu ya, gue tetap belinya CFC gitu ya, karena memang gue suka gitu. Maksud gue, kalau memang kalian mau boykot ya boykot aja, nggak ada masalah juga. Cuman menurut gue salah sasaran sih kalau kalian nyerangnya Inaki Godoy-nya sih. Dia masalah bro menurut gue. Dan sesuai dengan komentar tadi yang masuk dari siapa gue lupa. Coba posisinya dibalikin ke lu, dapat duit segitu banyak, apa ya lu ngambil? Please deh, come on. Jadi guys, gitu aja di Isekai Coffee konten hari Jumat ini. Kalau mau marah atau mau
kesel ke orang lebih baik dilihat-lihat dulu lah ya. Menurut gue nih sangat nggak tepat sasaran sih, tapi ya dan again buat teman-teman yang belum tahu jadi sekarang tahu, buat teman-teman yang udah tahu ya udah. Dan again ini juga masalahnya bukan karena dia ngomongin apa di iklannya atau apa ya, enggak ya, tapi ya gara-gara si McDonald ini lebih ke Amerika, sedangkan Amerika lagi ribut sama Palestina gitu aja sih menurut gua. Ya itu deh, agak-agak aneh sih menurut gua ya, tapi ya udahlah gitu. Jadi sekali lagi nih, kalau memang mau boykot jangan tanggung-tanggung, jangan nonton ke bioskop film-film Amerika tuh, jangan lo tonton. Marvel lah, DC lah, Conjuring lah, Fast and Furious lah, semua film-film Amerika itu jangan lo tonton tuh. Universal Studio, Paramount Picture, buang Netflix lu, buang HBO lu, buang Amazon Plus lu, Amazon Prime lu, oh semua buang-buangin dah. Jangan pakai jeans, jangan pakai merek-merek US lagi yang lainnya. Misalkan ya apapun juga lah ya gitu ya, banyak banget ya. Jangan lagi makan di fast food, jangan cuma McDonald doang. Buang rokok lu yang Marlboro, yang Lucky Strike, buang semua, ganti dengan rokok-rokok lokal ya kan. Jadi jangan cuma menyerang dia karena dia artis ngetop terus lu jadi punya celah untuk nyerang. Itu salah ya, itu menurut gua kurang bijak lah ya. Tapi dan again gue bisa aja salah. Jadi kalau ada yang suka nggak suka, mau mengutarakan pendapat, mau nyerang gua, tapi ya silakan tulis di kolom komen, nanti kita bicara dengan baik-baik ya. Semoga gue nggak salah ya guys. Kalau gue ada salah kata, gue mohon maaf di konten kali ini. Tapi tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu negara atau manapun juga. Ini gue bicara sebagai ya coffee shop talk, sebagai seorang pop culture enthusiast ya. Oke? Peace out di konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus kamera di pojok kanan bawah. Peace out.